Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan menambah sedikit materi untuk kelas 11 semester 1, yaitu pada bagian titik berat. Nah, di sini kita akan melanjutkan titik berat yang merupakan kelanjutan dari keseimbangan benda tegak. Titik berat. Nah, di titik berat, jadi titik berat itu sebenarnya apa? Jadi kalau titik berat itu kita ambil definisinya dulu. Titik berat itu yaitu merupakan pusat konsentrasi massa suatu benda. Nah, jadi kalau misalnya kita kan ini misal punya benda berupa spidol. Nah, gimana sih agar spidol ini nantinya dapat berdiri tegak? Misal kita mau seimbangin dia atasnya gini. Nah, dia mau susah ternyata. Nah, dia mau berdiri tegak di atas kayak gini. Nah, gimana sih caranya dia itu bisa tegak kayak gini? Kalau misal bendanya sama kan, ini kan homogen ya, maksudnya hampir sama semua, yaitu kayak silinder ya, silinder pejal. Nah, ini kan bisa berarti tengah titik beratnya ada di tengah. Nah, jadi titik berat itu posisi gimana yang akan menjadikan benda atau suatu alat itu dapat menjadi seimbang gitu loh. Nah, jadi titik berat itu adalah pusat konsentrasi massa. Nah, di suatu benda ini misalnya ini spidolnya, ini kan dia memiliki partikel-partikel banyak banget sebagai penyusun. Kalau zat padat kan partikel penyusunnya kan rapat semua. Nah, di antara partikel-partikel massa itu yang menjadi titik berat atau pusat konsentrasi massanya itu ada di mana? Nah, itu yang akan kita cari atau kita bahas pada hari ini. Nah, misal kita ambil pada partikel ya tadi ya. Kita saat pembuatan kayak gitu, partikel kita harus menentukan dulu. Jadi dibuat dulu sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, ada koordinat kartesiannya. Jadi untuk memastikan, karena posisi atau titik berat itu berhubungan dengan koordinat ya. Nah, misal ini kayak misal ini benda yang dia itu absurd maksud atau abstrak. Dan di sini kan dia punya banyak banget partikel massanya ya. Tapi ini nanti kita akan mengambilnya satu misal. Ini ada partikel massa 1, partikel massa 2, partikel massa 3, partikel massa 4, partikel massa 5, partikel massa 6, 7, 8 dan seterusnya, banyak banget. Nah, cuma kita akan mengambil. Nah, setiap partikel massa otomatis kan dia memiliki yang namanya berat ya, karena ini meninjaunya adalah berat benda atau bentuk kayak gitu kan. Nah, kalau berat berarti di sini nanti ada berat 1, W1, di sini ada berat 2, W2, di sini ada berat 3, W3, di sini ada berat 4, W4, di sini ada W5 dan juga di sini W6. Sebenarnya ini ada banyak banget ya. Jadi partikelnya ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, pokoknya sampai penuh bendanya ini. Tapi ini sebagai contoh aja, kita punya ya W1, W2, W3, W4, W5, W6. Jadi ini adalah salah satu titik-titik atau partikel penyusunnya. Nah, ini kan dia misal W1 itu kan berarti terhubung terhadap koordinat X dan juga Y, ya kan? Ini otomatis dia memiliki koordinat partikel terhadap X dan juga Y. Nah, ini misalkan ini adalah Y1, ini adalah Y2, ini adalah X1, X2 dan juga X3. Ya, kalau titiknya, misalnya ini kita isi angka 1, 2, ini kita isi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi intinya untuk titik berat itu akan berhubungan dengan pusat koordinasi. Kan ini ada banyak banget. Kalau misalnya ada banyak, berarti kita akan mengambil rata-ratanya. Nah, berarti misal ini untuk X1, misal kita mencari terhadap sumbu X ya. Nah, sumbu X kan berarti tinggal dikalikan aja. W1 dikalikan dengan X1, W1 kalikan X1 ditambah W2 kalikan X2 ditambah W3 kalikan X3 dan seterusnya dibagi dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah seterusnya. Atau berarti dari sini kita bisa tahu bahwa X-nya itu bisa diambil dari sigma Wn Xn dibagi dengan sigma Wn. Jadi kalau misal berat, dia makanya di sini ada perkalian antara berat dan juga koordinatnya untuk dapat sumbu X. Gimana untuk sumbu Y-nya? Ini berarti Xn. Nah, ini berarti Yn atau Y keberapa? Nah, ini berarti sama W2 kalikan Y2 tambah ini berarti W1 kalikan Y1, W2 kalikan Y2 tambah W3 kalikan Y3
dan seterusnya, dibagi dengan sama bawahnya W1 tambah W2 tambah W3, atau YN itu sama dengan sigma WN YN dibagi dengan sigma WN. Nah, di sini kan berarti ada 2. Nah, nanti hasil dari perhitungan dalam titik koordinat itu adalah persamaannya dalam bentuk xn, yn. Berarti xn, yn itu sama dengan titik, koma, titik. Nah, jadi intinya titik berat itu dia adalah mencari koordinat xn dan juga yn-nya. Jadi mencari titik berat xn atau sumbu x dan juga sumbu y. Nah, itulah inti dari titik berat itu. Cuma ini kan untuk partikel. Nah, di dalam titik berat kan nanti bisa saja bentuk dia itu bentuk yang beraturan ataupun dia itu tidak beraturan, dan bisa berupa homogen dan juga heterogen. Kalau bentuknya kayak gini atau nggak teratur itu adalah heterogen karena bentuknya nggak teratur ya, atau bentuk dari tampilan fisiknya nggak beratur, nggak bentuk persegi, nggak bentuk silika, nggak bentuk lingkaran, pokoknya dia nggak teratur. Nah, yang akan kita bahas pada materi fisika ini, pada titik berat ini adalah benda-benda yang homogen. Nah, benda-benda yang homogen secara dasarnya itu kan berarti bisa dibagi jadi 2 dulu ini. Yang pertama, homogen untuk benda beraturan. Nah, untuk benda beraturan itu maksudnya apa? Untuk benda beraturan itu maksudnya bendanya cuma ada satu aja. Jadi kalau misal itu segitiga ya segitiga aja, lingkaran ya lingkaran aja, persegi ya persegi aja. Jadi nggak gabungan antara persegi dan juga lingkaran. Maksudnya gitu. Yang dimaksud homogen berarti kalau misal persegi, nah ini kan ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran, ada setengah lingkaran. Jadi ini adalah model-model untuk benda homogen, benda beraturan. Nah, kalau misal nanti suruh nyari xn itu gampang ya. Nyari xn itu kan nanti ini tinggal ada di koordinat x-nya berapa. Nah, nanti yang agak berat itu adalah nyari koordinat yn-nya. Yn-nya itu sebenarnya mereka itu pertemuan antara diagonal ini. Nah, ini kita bentuk diagonal. Jadi titik beratnya itu selalu ada pada pertemuan antara diagonal dengan diagonal. Kalau misal yang persegi kan gampang, berarti ada di tengah-tengahnya ya. Kalau misal ini kan berarti nanti xn, yn-nya itu kan berarti tinggal setengahnya ini ya, berarti kan di tengah, ini di tengah, berarti setengah x dan juga setengah y. Kan gampang, berarti misalnya dimasukin di koordinat kartesian, dia masuknya berapa? Misalnya 2,3, aduh nggak mungkin, misalnya 2,2 sama. Nah, nanti yang agak beda adalah persegi ini. Nah, kalau persegi itu xn-nya gampang, xs, yn. Xn-nya sama, dia ini adalah setengah panjangnya dari bawahnya ini, maksudnya setengah x itu maksudnya setengah dari sisinya ini ya. Misalnya kan udah dapat, ini kan udah dapat gampang, berarti dapat kan setengah x, x-nya itu maksudnya panjang bawahnya ya. Nah, sementara yang kedua adalah yn-nya. Nah, yn-nya ini untuk beberapa bidang itu bisa berbeda-beda. Nah, ini memiliki tabel sendiri-sendiri untuk yn-nya. Nah, untuk bagian segitiga ini nanti untuk y-nya dia ambilnya adalah sepertiga t. Jadi ambilnya dari titik berat bagian sumbu y dia pakainya sepertiga t. Kalau untuk yang lingkaran juga sama, xn yn-nya berarti kan nanti setengahnya ini atau setengah jari-jari, setengah x, atau untuk yang y adalah r, atau bisa masuk ke r semuanya juga sama aja. Ini jadi kalau yang lingkaran sama segi ini masih sama. Nanti yang agak beda itu adalah yang bagian setengah
lingkaran. Kalau setengah lingkaran kan xn dan juga yn-nya itu masih bisa sama, adalah setengah x. Kalau misal ini ya, nah ini yang baru agak beda, yaitu 4/3 R per V. Jadi agak beda. Nanti biasanya yang beda itu selalu pada bagian ininya ya, sumbu Y-nya. Nah, kalau sumbu Y-nya kan ke atasnya kan ini agak beda. Kalau soal sumbu X-nya kan tinggal diambil tengah-tengahnya bagian sisinya. Jadi misalnya ini ada diameternya segini, ambil aja jari-jarinya. Ini ada diameternya segini, ambil aja jari-jarinya. Ini ada alasnya segini, ambil aja setengahnya. Itu bisa ketemu terlalu. Jadi kalau X itu masih gampang, X-nya itu lebih gampang daripada nyari Y. Kalau Y kan ada nanti beberapa rumusan yang nanti harus perlu dihafalkan terlebih dahulu. Ini untuk homogen atau benda teratur atau cuma satu benda aja. Yang kedua itu adalah homogen benda tak beraturan. Jadi benda homogen tak beraturan itu adalah gabungan, misalnya segitiga tak gabung sama persegi, lingkaran tak gabung sama segitiga, jadinya apa coba? Nah, lingkaran setengah lingkaran tak gabung sama segitiga, dan itu adalah bagian dari tak beraturan. Jadi tak beraturan itu maksudnya adalah dia itu pergabungan antara beberapa bidang. Nah, berarti kan bidangnya bisa banyak sebenarnya. Yang pertama itu, yang A itu adalah benda satu dimensi. Kalau benda satu dimensi itu kalau nggak ada dimensi itu titik. Nah, kalau benda satu dimensi itu titik dihubungkan dengan titik, jadinya garis. Jadi kalau misal benda satu dimensi itu adalah jadinya garis. Kalau misal nanti ini bidang kayak gini kan berarti bendanya adalah dua dimensi. Kalau nanti tiga dimensi berarti yang ada volumenya. Nah, di sini nanti kita mulai masukkan berupa. Nah, ini misal ada sebuah garis-garis yang aku kumpulin jadi banyak. Nah, ini. Nah, ini kan ada banyak nih. Jadi dia nggak beraturan. Cuma kalau misal dia cuma satu doang, itu baru dia masuknya beraturan. Jadi intinya di situ ya. Ini misal Y-nya, ini misal X-nya. Ini panjang yang pertama adalah 2 meter. Ini tak isi 2 meter aja semuanya, biar enak. 2 meter, 2 meter. Nah, di sini koordinatnya adalah ini kita anggap 1, ini 2, ini 3, hapus dulu. Wah, ini nggak pas. Bentar, panjangin aja lagi. Nah, pas. 3-nya tak terus ini aja. Salah, hapus aja nanti. Ini tak terus ini. Oke. Ini 3, 4, ini 2 meter ya segini ya. Ini 2 meter, ini juga 2 meter. Nah, di sini kan udah ya. Ada banyak banget, ada beberapa garis, yaitu garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan juga garis keempat. Nah, berarti nyari koordinat beratnya untuk kawat ini apa? Misalnya ini beratnya kawat ya, jadi kayak kawat dihubung-hubungkan ada banyak gitu loh. Nah, berarti ini nyari titiknya berat gimana? Nah, karena dia itu panjang, berarti untuk nyari titik beratnya, pindah sini dulu aja ya, biar enak posisinya, biar luas. Nah, di sini kan dia ada banyak ya. Kita mau nyari xn-nya terlebih dahulu. Nah, berarti kita nyari xn. Xn itu berarti kalau ini dia panjang, berarti makanya nggak W tadi ya. Kalau W tadi kan dia untuk berat. Kalau ini panjang, berarti kita pakainya L. Nah, kalau L pakainya L, kalau W ya pakainya W. Nah, di sini L berarti bisa dimasukkan. Misal ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita nyari x1 L1 tambah x2 L2 tambah x3 L3 tambah X4 L4 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. X1 itu adalah pertengahannya ini atau perpotongannya. Selalu ingat ya, untuk nyari X itu adalah perpotongannya, berarti 1 kalikan 2 kalikan 2 ditambah X2-nya. X2-nya pas di sini dari koordinat. Kalau dia udah pas di koordinat, nggak perlu diambil setengahnya.
bukan kayak momen gaya ya, kalau misalnya dia ada di pas 2 terus jadi 0, enggak. Jadi kalau misalnya 2 ya udah formnya berarti ada di 2, berarti 2 kalikan 2 ditambah di sini berapa? Ini tengah-tengahnya adalah 3, berarti dimasukkan di sini 3 kalikan 2 tambah yang panjang ini adalah 3 kalikan 2 dibagi dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, berarti jadinya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 6 dibagi dengan 8. Nanti xn nya sama dengan 6, 4, 10, 18 dibagi 8. Satuannya nggak usah dikasih satuan atau mau kasih satuan meter juga nggak apa-apa. Nah ini udah ketemu xn nya berarti kita dapetin 18 per 8. Nah ini udah dapat. Nah sekarang yn, kalau yn juga sama, berarti yn sama dengan y1l1 tambah y2l2 tambah y3l3 tambah y4l4 dibagi l1 tambah l2 tambah l3 tambah l4. Berarti sama dengan y1 nya kita ambil di sini tengah-tengahnya. Oh ini belum tak kasih. Salah tak kasih. Ini berarti di sini adalah 2 meter. Ini 1 aja. Nah, aku sesuai ininya gambarnya, soalnya agak nggak ngepas ini sebenarnya. Ini harusnya agak turun dikit, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Sini adalah 4. Nah, berarti yang Y1 nya 1 kalikan 2 tambah Y2 nya tengah-tengahnya masih sama, 1 kalikan 2 ditambah yang ini 2 kalikan 2 ditambah tengah-tengahnya sama kayak kita tadi 3 kalikan 2 dibagi dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti yn nya bisa didapat 2 tambah 2 tambah 4 kalikan tambah 6 dibagi 8. Berarti untuk yn nya kita bisa dapat hasil yaitu 14 per 8. Nah udah ya. Jadi untuk panjang ya kita harusnya pakainya panjang juga atau xn. Berarti untuk penulisan hasilnya berarti xn, yn sama dengan 18,8 dan 14,8 meter. Jadi koordinatnya ada di 18,8 dan juga 14,8. Nah kayak gitu. Itu untuk beda satu dimensi. Jadi tinggal pakai panjangnya aja sama koordinatnya. Sekarang bagaimana untuk 2 dimensi? Ini fokus dulu semuanya. Sekarang yang nomor 2, bagaimana untuk benda 2 dimensi? Berarti sama ya. Kalau benda 2 dimensi kan berarti misalnya kita ibaratin punya persegi, ini persegi anggapannya. Ini adalah persegi 3. Nah ini untuk koordinatnya ini anggap aja di 0 ya. Di titik 0 ini y, ini adalah x. Di sini nanti adalah 0, 1, 2. Ini titik tengahnya. Sini adalah 1, 2, 3. Sini 4. Nah, ini. Jadi ini untuk benda 2 dimensi yang tidak beraturan atau gabungan antara persegi dan juga segitiga. Nah di sini berarti kita bisa masukin kayak tadi ya persamaannya. Kalau ini ada 2 nanti persamaannya. Berarti kan untuk nyari xn itu kan berarti tinggal dikalikan A1. A1 itu untuk benda yang pertama atau persegi. A2 itu untuk benda yang kedua atau segitiga. Berarti A1 kalikan A1 dikalikan X1 tambah A2 kalikan X2 dibagi A1 tambah A2. Nah di sini berarti xn ya, berarti kita harus nyari satu-satu dulu. A1 sama X1 nya itu apa? Nah berarti A1 itu adalah persegi ya. Berarti A1 kan sama dengan sisi kalikan sisi. Berarti 2 kalikan 2 sama dengan 4. Satunya meter ya. Ini dalam meter, X dalam meter. Nah ini juga Y dalam
meter. Terus yang A2 sama dengan itu ya setengah alas kali tinggi. Berarti alasnya adalah 2, setengah kalikan 2, tingginya 2/4 itu adalah 2 juga. Berarti ini adalah 2 meter A2-nya. Nah, berarti langsung dimasukin di sini. A1-nya adalah 4, X1 adalah perpotongan tengah-tengahnya ini, berarti 4 kalikan 1 ditambah 2 kalikan, ini juga sama ya, ini satu garis, 2 kalikan 1 dibagi dengan 4 tambah 2. Berarti kita dapat Xn-nya sama dengan 4 tambah 2 dibagi dengan 6. Berarti Xn sama dengan 1 meter, karena 6 dibagi 6 ya. Nah, itu untuk Xn. Kan aku tadi udah bilang ya, untuk Xn itu kan gampang, maksudnya langsung ambil setengah dari bendanya. Gimana kalau misal YN? Nah, untuk YN itu masih sama, yaitu A1 kalikan Y1 ditambah A2 kalikan Y2 dikali dibagi dengan A1 tambah A2. Nah, berarti YN-nya A1-nya berapa? A1-nya adalah 4, Y1-nya adalah setengah ini atau 1 ditambah A2-nya yang luas yang kedua 2. Nah, untuk Y2 karena ini segitiga berarti pakainya 1/3 T, 1/3 tinggi. Tingginya berapa? Tingginya kan tadi 2, berarti dikalikan 2. Nah, jadi YN-nya nanti dibagi dengan A1-nya 4 tambah 2. Nah, berarti kita ambil ke sini ya, tak maksudnya. Nah, berarti YN sama dengan 4 ditambah. Nah, untuk tingginya misalkan 2/3, berarti tingginya di sini kan jadinya 2/3. 2/3 itu harus ditambahkan sama koordinat ininya karena dia itu nempel di posisi 2. Berarti misal dia 2, berarti 2 ditambah 2/3. Berarti 2 ditambah 2/3 itu berapa dulu, ya kan? Berarti kalau misal 2 tambah 2/3 jadinya adalah 6/3 ya. 6/3 atau bisa ditulis 8/3. Berarti ini maksudnya adalah 8/3 dibagi dengan 6. Berarti YN sama dengan 12 plus 8/3 kalikan 6. Nah, ini ya, berarti YN-nya nanti sama dengan 20/18. Kita sederhanakan, berarti YN-nya adalah, kita sama-sama bagi 2, 10/9. Nah, berarti YN-nya adalah 10/9. Nah, di sini udah dapat. Nah, jadi ingat ya, jadi misal yang Y itu enggak cuma langsung 1/3 T aja, tapi 1/3 T itu harus masih tambah dengan suhu di mana 2-nya itu nempel, jadi dimasukin langsung. Berarti YN-nya di sini adalah 10/9. Berarti koordinat Xn, YN-nya kita bisa masukin adalah 1,10/9 meter. Ya, kayak gitu. Jadi langsung masuk ya untuk koordinat Xn dan juga YN-nya. Itu untuk benda 2 dimensi. Yang terakhir adalah untuk benda 3 dimensi. Bentar, fokus. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah benda 3 dimensi. Ini asumsinya sama aja ya, jadi nggak usah kasih koordinat, jelek-jelekin gambar. Misalnya ada sebuah tabung, ini tabung, dia bentuk, ini atasnya kerucut. Ini kita asumsikan bahwa dua bendanya ini atasnya nggak kopong ya. Kalau kopong nanti beda lagi aturannya. Nah, di sini kita aturannya adalah bendanya ini anggap aja tabung ya, agak miring nggak apa-apa. Ini tabung, ini kerucut. Nah, di sini dua-duanya adalah jal, jadi nggak ada lubangnya, nggak ada tutupnya, itu anggap aja ketutup. Jadi nggak gabung ini kosong kayak itu nggak. Ini tapi dua-duanya adalah benda pejal. Biar enak, ini kita misal 2 meter, ini juga 2 meter, ini juga 2 meter. Nah, kalau volume, berarti kita harus masukkan volumenya terlebih dahulu ya kan? Nah, berarti di sini volume tabung, volume ini kita kasih dulu angka. Yang tabung itu adalah yang pertama, dan yang kerucut adalah yang kedua. Nah, nanti berarti masuk ke volume pertama. Untuk persamaannya itu nanti juga sama ya untuk Xn. Karena ini kan volume atau 3 dimensi, berarti maksudnya V1 kalikan, sorry bukan V-nya nggak boleh kayak gitu, ini juga salah. V1
V1 kalikan X1 tambah V2 kalikan X2 per V1 tambah V2. Di sini kan belum ada V-nya, berarti kita masukkan V1. V1-nya berapa? V1-nya adalah rumus dari tabung. Berarti kita tinggal masuk ke persamaan yang volume pertama, yaitu ini dia masuknya adalah PR kuadrat T. Ini PR ini kita masukin 2/7 aja. R kuadratnya adalah R kuadratnya jari-jarinya kalau misal 2, berarti ini 1 kuadrat dikalikan dengan tingginya adalah 2. Berarti ini kan jadinya 44/7. Kalau yang volume kedua itu adalah sepertiga PR kuadrat T. Ya, PR kuadrat T berarti sepertiga kalikan 2/7 kalikan R nya adalah 1 kuadrat dikalikan tingginya juga sama ini tadi 2. Berarti jadinya V2 sama dengan 44/21. Samanya kita anggap meter, ini meter. Ini biar enak. Nah, terus di sini berarti V1 nya sama dengan 44/7 dan V2 nya adalah 44/21. Nah, nanti tinggal dimasukkan di sini. Ya, kalau geser samping. Nah, berarti V1 nya kita dapetin berapa? Ini tadi. V1 nya kan berarti ada 44/7 kalikan X1 adalah setengahnya. Kalau tabung itu masih bisa pakai setengahnya aja. Setengahnya berarti 1 tambah V2 volume yang kedua adalah 44/21 dikalikan X2 nya atau setengahnya masih sama, yaitu 1 dibagi dengan 44/7 tambah 44/21. Angkanya agak gak enak ya. 44/7 tambah 44/21 dibagi dengan 44/7 tambah 44/21. Hasilnya adalah 1. Berarti Xn nya sama dengan 1 meter. Nah, itu udah dapat yang Xn. Sekarang yang Yn nya. Yang Yn berarti sama V1 kalikan X1, sorry bukan X. V1 kalikan Y1 tambah V2 kalikan Y2 dibagi dengan V1 tambah V2. Untuk yang Yn ini dia agak beda. V1 nya berarti 44/7 dikalikan Y1. Kalau Y1 untuk tabung dia langsung ambil setengahnya ya. Jadi dia itu ibaratnya persegi, itu sama aja. Nah, berarti kan 1 ditambah V2 nya. Di sini V2 nya adalah volume yang kedua 44/21. Kalau Y untuk kerucut baru pakai persamaan yang nanti udah ada atau yang disediain, yaitu dia masuknya untuk yang kedua berarti ini masuknya adalah 1/4 T. Nah, berarti 1/4 T ya tingginya. Kalau misal ini untuk kejal, kalau misal dia itu rongga atau kulit aja, nanti masuknya adalah 1/3 T. Jadi kayak segitiga dibagi dengan 44/7 ditambah dengan 44/21. Nah, berarti ini sebenarnya bisa kita keluarin aja atau kita akalin. Berarti kan jadi 44/7 ditambah 44/21 dikalikan 1 ditambah ini kan 1/4 T nya nanti sama kayak tadi ya, tingginya misal berapa ini? 2 ya. 2 dibagi 4 setengah. Nah, setengah itu nanti ditambah dengan panjangnya awal 2. Berarti 2 ditambah setengah. Berarti kalau misal 2 ditambah setengah itu kan jadinya 5/2. Nah, ini berarti 44/7 tambah 44/21. Nah, di sini kan ini dua-duanya bisa dicoret. Nah, ini kayak gini bisa sama kayak ini kan hasilnya 1. Nah, berarti Yn nya sama dengan 1 tambah 5/2. Berarti Yn nya sama dengan 7/2 meter. Berarti kita bisa dapetin Xn, Yn itu sama dengan 1,7/2 meter. Dah, itu untuk Xn dan Yn untuk benda 3 dimensi. Nah, jadi kita udah selesai untuk materi tinggi berat sekaligus selesai untuk bab yang pertama. Jadi ini semuanya sudah mencakup bab yang pertama, yaitu dinamika, rotasi dan juga keseimbangan benda negara. Semoga kalian semuanya paham dan apa yang aku sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.